Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan dari kelas manajemen A semester 4. Saya di sini akan membawakan materi singkat terkait tentang strategi proses. Oke, kita lanjut tentang pengertian strategi proses. Pengertian strategi proses adalah sebuah strategi proses atau proses strategi merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya untuk menciptakan sebuah proses yang bisa dihasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan memiliki efek jangka panjang pada efisien dan fleksibilitas dari produksi, selain juga biaya dan mutu dari barang dan yang dihasilkan. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Strategi proses, ada 4 strategi proses, yaitu 1. Fokus proses atau mayoritas produksi global ditunjukkan untuk membuat produk dengan volume kecil, tinggi keragamannya dalam tempat yang disebut dengan job shop atau top kerja. Fasilitas tersebut diorganisasikan di sekitar aktivitas-aktivitas atau proses-proses tertentu. Mereka memberikan sebuah tingkat yang lebih tinggi dalam hal fleksibilitas produk karena produk-produk berpindah di antara proses-proses khusus. Masing-masing proses didesain untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan menangani perubahan yang sering terjadi. Pada akhirnya mereka disebut proses yang berselang-seling atau intermittent proses. Yang kedua, fokus yang repetitif atau proses repetitif, seperti yang kita lihat dalam profil perusahaan global mengenai Harley Davidson. Menggunakan modul-modul atau modules merupakan bagian atau komponen yang dipersiapkan sebelumnya. Seringkali dalam sebuah proses berfokus pada produk atau berkelanjutan. Proses repetitif atau repetitive proses merupakan lini rakitan klasik, digunakan secara luas hampir di seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Memiliki banyak struktur dan pada akhirnya kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada proses. Yang ketiga, fokus produk adalah dengan volume yang tinggi. Variasi yang rendah adalah proses fokus produk atau produk fokus. Fasilitas yang diatur di sekitar produk, mereka juga disebut dengan proses yang berkelanjutan karena mereka memiliki pekerjaan produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Sebuah fasilitas produk berfokus pada produk menghasilkan volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Sifat khusus dari fasilitas memerlukan biaya tetap yang tinggi dan variasi yang rendah, yang menyebabkan tingginya penggunaan fasilitas. Yang keempat, fokus kustomisasi massal adalah kustomisasi massal merupakan produk barang dan jasa yang cepat dan berbahaya rendah, low cost, yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Akan tetapi, kustomisasi massal bukan hanya tentang keragaman, tetapi juga mengenai membuat
secara tepat apa yang diinginkan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya secara ekonomi. Namun, untuk mencapai kustomisasi massal merupakan sebuah tantangan yang merupakan kemampuan operasional yang canggih, membangun proses yang lincah dan secara tepat dan murah menghasilkan produk-produk custom memerlukan sebuah lini produk yang terbatasi dan didesain modular. Hubungan antara penjualan, desain, rantai pasokan, dan logistik harus kuat. Masing-masing dari keempat proses memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangannya. Hal itu terdapat di seluruh rangkaian proses. Dan proses jika disesuaikan pada volume dan variansi secara benar dapat menghasilkan keunggulan biaya rendah. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut agar strategi proses ini maksimal. Salah satu yang menjadi alat penunjang ialah analisis dan desain proses. Hal ini dilakukan untuk mencapai keunggulan bersaing dan memenangkan pesanan pasar. Selanjutnya, analisis desain proses. Sejumlah alat yang dapat membantu memahami kompleksitas desain dan mendesain ulang proses. Alat tersebut merupakan jalan sederhana untuk memahami apa yang terjadi dalam proses. Dalam hal ini, ada 4 contoh pilihan alat dalam rangka analisis dan desain ulang proses, yaitu 1. Diagram alur, 2. Pemetaan fungsi waktu, 3. Pemetaan arus nilai, 4. Diagram proses, 5. Perencanaan layanan. Pemilihan peralatan dan teknologi. Memilih peralatan terbaik berarti memahami industrinya secara spesifik serta proses dan teknologi yang tersedia. Pemilihan peralatan untuk jenis proses tertentu juga dapat memberikan keunggulan bersaing. Contohnya dalam teknologi produksi, teknologi mesin, pengendalian elektronik, meningkatkan kecepatan dengan mengurangi waktu pertukaran, mengurangi limbah dan meningkatkan fleksibilitas pemesinan dengan mesin dan memori sendiri disebut di komputer numerical counter atau disebut CNC. Teknologi dalam jasa. Kemajuan teknologi yang pesat dalam sektor manufacturing dapat menemukan perubahan yang dramatis dalam sektor jasa, misalnya pendekatan MCD untuk menggunakan kios-kios pelayanan sendiri, penghematan atas tenaga kerja ketika memesan dan mempercepat layanan pemeriksaan memberikan produktivitas yang berharga dan mengalami peningkatan baik bagi restoran maupun konsumen. Para manajer operasional dalam industri jasa sebagaimana dalam industri manufaktur dapat mengevaluasi dampak teknologi dalam perusahaan. Kemampuan ini memerlukan keahlian tertentu ketika mengevaluasi kemampuan analisis investasi, kebutuhan SDM, dan memelihara atau memberikan. Perancangan ulang proses. Perancangan ulang proses adalah pemikiran kembali proses bisnis yang fundamental untuk membawa peningkatan atas kinerja secara dramatis. Perancangan ulang proses yang efektif bergantung pada evaluasi kembali tujuan dari proses, baik tujuan atau asumsi yang mendasarinya. Perancangan ulang proses menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas yang fungsional. Perancangan proses dapat berupa penataan pabrik, prosedur pembelian, suatu cara yang baru dalam memproses aplikasi kredit, atau order yang baru atas proses pemenuhan.